Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel The Eminence in Shadow, volume kedua chapter kelima. Di chapter ini bakal dibahas tentang turnamen Dewa Perang. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Di tempat latihan yang ada di sekolah Midgar, saat ini Rose Oriana sedang berlatih untuk melatih ilmu pedangnya. Karena sebentar lagi akan diadakan turnamen bela diri Busin atau turnamen Dewa Perang. Dan beberapa hari yang lalu, Rose telah menerima sebuah surat dari ayahnya, yaitu Raja Oriana. Dan di dalam surat itu, ayahnya bilang kepada Rose bahwa dia akan hadir untuk menonton turnamen Dewa Perang karena dia ingin melihat kemampuan dari anaknya. Dan Rose yang telah membaca isi surat itu, dia pun akhirnya berusaha sangat keras untuk menjadi lebih kuat lagi. Karena dia ingin menunjukkan kemampuan pedangnya kepada ayahnya. Karena selama ini ayahnya tidak pernah menghargai kemampuan pedang miliknya. Dan perlu diketahui bahwa kerajaan Oriana adalah sebuah kerajaan yang hanya menghargai karya seni. Dan bagi kerajaan Oriana, seni berpedang ataupun bela diri adalah sesuatu hal yang sangat rendah. Bahkan sejak Rose masih kecil, dia telah diajarkan ilmu seni yang sangat banyak, mulai dari seni lukis, musik, ataupun akting. Dan pada saat itu, Rose sudah menunjukkan bakat yang sangat luar biasa terhadap seni. Dan bagi Rose pada saat itu, semua seni itu adalah keindahan. Bahkan semua seni yang telah diajarkan kepada Rose, ternyata semua seni itu telah berhasil dia kuasai. Dan karena inilah, Rose pun akhirnya mendapatkan banyak pujian dari setiap seniman yang ada. Bahkan setiap seniman yang ada di sana, mereka pun selalu bertanya-tanya, jalur seni mana yang akan dipilih oleh Rose. Tetapi sayangnya pada saat itu, Rose malah memilih seni pedang. Padahal seni pedang itu adalah seni yang paling rendah di kerajaan Oriana. Sehingga sejak Rose memilih seni pedang, dia pun mulai berlatih dengan sangat rajin untuk melatih ilmu pedangnya. Karena bagi Rose, ilmu pedang itu adalah sebuah seni yang paling indah daripada seni yang lainnya. Tetapi sayangnya pada saat itu, semua keluarga Rose sangat keberatan dengan jalur seni yang dipilih oleh Rose. Bahkan mereka semua tidak setuju jika Rose mengambil jalur seni pedang. Tetapi Rose dengan tekad yang sangat kuat, dia pun langsung mengabaikan semua pertentangan itu. Dan dia pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan masuk ke Akademi Ksatria Midgar. Dan alasan kenapa Rose sangat menyukai seni pedang adalah karena dulunya dia pernah bertemu dengan seorang pendekar pedang yang telah menyelamatkan hidupnya. Dan pada saat itu dia melihat jika gaya pedang yang digunakan oleh orang itu ternyata terlihat sangat indah dan juga unik. Bahkan sampai saat ini, Rose tidak pernah bisa melupakan keindahan dari gaya pedang yang digunakan oleh orang itu. Sehingga karena kekagumannya kepada orang itu, Rose pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan memilih seni pedang sebagai jalur karirnya, dengan harapan bahwa dia bisa bertemu lagi dengan orang itu. Dan itulah alasan kenapa Rose Oriana bisa menyukai seni pedang dan masuk ke Akademi Ksatria Midgar. Tetapi setelah Rose membaca surat dari ayahnya itu, akhirnya ada sesuatu hal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Karena ternyata di surat itu juga tertulis bahwa ayahnya telah memilihkan seorang pria untuk dijadikan tunangan untuk Rose. Dan hal ini membuat Rose sangat sedih. Bahkan sebenarnya Rose sangat menentang hal ini. Karena di dalam hatinya saat ini, dia telah menemukan pria yang dia pilih sebagai pasangan hidupnya. Dan pria itu adalah pria yang tidak takut mati dan juga memiliki jiwa yang sangat kuat. Dan pria itu adalah Kit Kageno. Dan karena hal itulah, sehingga Rose ingin menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia memiliki kemampuan berpedang yang cukup kuat.
Bahkan dia akan berusaha untuk memenangkan turnamen. Sehingga jika dia bisa menang, maka dia bisa memaksa ayahnya untuk membatalkan pertunangan itu. Di sisi lainnya saat ini, ternyata Kit sudah mengetahui jika turnamen Dewa Perang akan segera diadakan. Dan ternyata hal ini membuat Kit sangat antusias. Bahkan dia merasa sangat bersemangat karena baginya ini adalah waktu yang tepat untuk bisa mewujudkan salah satu impiannya. Dan salah satu impiannya itu adalah untuk bisa menjadi seorang pemuda misterius yang akan ikut di dalam turnamen bela diri dan akan memenangkan turnamen itu dengan sangat epik. Tetapi karakter yang akan diperankan oleh Kit kali ini adalah seorang pemuda yang terlihat sangat lemah dan juga tidak berdaya. Bahkan jika orang melihatnya, maka mereka akan berpikir jika pemuda itu adalah pemuda yang sangat lemah. Sehingga para penonton akan mulai mencaci dirinya dan juga mengejeknya. Tetapi saat semua orang telah menghinanya, barulah pemuda itu akan menunjukkan semua kekuatannya yang sangat besar. Sehingga hal itu akan membuat semua orang yang telah menghinanya akan menjadi sangat terkejut. Dan akhirnya mereka akan mulai mendukungnya. Dan inilah salah satu impian dari Kit, yaitu untuk menjadi pria lemah misterius yang ternyata memiliki kekuatan tersembunyi. Dan setelah itu, Kit pun akhirnya telah memutuskan bahwa dia akan mendaftar ke dalam turnamen Dewa Perang, tetapi dia akan menggunakan identitas orang lain. Dan dia juga akan merubah penampilannya menjadi penampilan orang yang lemah, agar semua orang mulai menghinanya, sehingga nantinya kemenangannya akan menjadi lebih epik. Lalu setelah itu, dia pun langsung pergi ke toko Mitsugoshi, karena dia ingin meminta tolong kepada Gamma untuk merubah penampilannya. Dan setelah Kit sampai di sana, dia pun langsung disambut oleh Gamma dengan sambutannya sangat hormat. Dan setelah itu, Kit pun langsung duduk di kursi tahtanya yang ada di toko Mitsugoshi. Dan Kit bilang kepada Gamma jika dia ingin ikut ke dalam turnamen Dewa Perang sambil menyamarkan identitasnya. Gamma yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Lalu Gamma bertanya kepada Kit, kenapa tuannya harus merahasiakan identitasnya. Tetapi Kit yang mendengar itu, dia pun hanya tersenyum. Dan Kit bilang kepada Gamma bahwa dia memiliki alasan tertentu. Gamma yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika dia telah lancang kepada tuannya. Dan akhirnya, dia pun merasa sangat bersalah karena telah meragukan semua rencana dari tuannya. Lalu Gamma pun akhirnya mulai mengingat kembali cerita dari teman-temannya di Shadow Garden. Dan mereka pernah bilang kepadanya jika saat kejadian di kota suci Lenwurem, tuan mereka yaitu Shadow telah menunjukkan tingkah laku yang sangat aneh. Bahkan saat itu tidak ada yang tahu apa yang telah direncanakan oleh tuan mereka. Tetapi ternyata rencana dari tuan mereka itu sangatlah sempurna. Dan karena itulah akhirnya Shadow Garden berhasil mendapatkan banyak keberhasilan. Dan itu adalah pencapaian Shadow Garden yang sangat besar. Dan Gamma pun lalu menyadari bahwa meragukan rencana dari tuannya adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Dan keputusan terbaik untuknya dan juga semua anak buahnya saat ini adalah beradaptasi dengan apapun yang akan dilakukan oleh tuan mereka, yaitu Tuan Shadow. Karena apapun yang dilakukan oleh tuan mereka, pasti semuanya akan berjalan dengan sangat sempurna. Dan tentu saja di sini, Kit sebenarnya tidak tahu apa-apa. Bahkan semua kejadian yang telah terjadi di kota suci Lenwurem, semua kejadian itu terjadi tanpa rencana apapun. Karena Kit saat itu tidak bisa membaca rencana yang telah diberikan oleh Beta. Dan semua yang telah terjadi murni adalah keberuntungan dari Kit. Dan anehnya lagi saat ini, Kit malah bertingkah sok cool di depan Gamma dan juga yang lainnya. Seolah-olah dia sudah mengatur semuanya. Bahkan dia juga bertingkah sok tenang agar membuat dirinya terlihat seperti layaknya bos. Lalu setelah itu, Gamma pun langsung memanggilkan salah satu anak buahnya. Dan anak buahnya itu bernama Nu. Lalu setelah itu, Gamma langsung menyuruh Nu untuk menggunakan kemampuan make up miliknya untuk bisa merubah penampilan dari tuannya. Dan Gamma bilang bahwa Nu harus membuat tampilan Kit menjadi orang yang lemah. Sedangkan Nu yang mendengar hal itu, dia awalnya sangat terkejut. Tetapi dia tidak punya pilihan selain menurut.
Lalu Nu dengan cepat langsung mengambil alat make upnya, dan dia pun lalu menjelaskan kepada Kit bahwa kosmetiknya ini terbuat dari slime. Dan kosmetik buatannya ini bisa merubah bentuk wajah seseorang, tekstur kulit, bahkan tubuh dari seseorang, sehingga orang itu akan terlihat sangat berbeda. Dan ini adalah salah satu keahlian yang dia miliki. Dan biasanya dia menggunakan keahliannya ini untuk melakukan penyamaran. Lalu Gamma memberikan sebuah saran kepada Nu. Gamma bilang kepada Nu bahwa dia telah memiliki contoh penampilan yang sangat cocok untuk digunakan oleh tuannya. Dan penampilan yang dia sarankan adalah penampilan milik orang yang bernama Gemina Senen. Dan Gemina Senen dulunya adalah seorang bangsawan dari kerajaan Athena dan usianya 22 tahun. Tetapi karena Gemina adalah orang yang tidak berbakat dan juga pemalas, dia pun akhirnya dibuang oleh keluarganya. Dan akhirnya dia menjadi seorang petualang. Tetapi pada akhirnya dia pun lalu meninggal karena karavan yang dia jaga dirampok oleh para bandit. Dan jika tuannya menggunakan penampilan ini dan juga identitas orang ini, maka semuanya akan tetap aman. Kit yang mendengar hal itu, dia pun dengan cepat langsung setuju. Lalu setelah itu, Nu akhirnya mulai merubah penampilan dari Kit menjadi Gemina Senen. Dan dengan kemampuannya ini, Nu pun akhirnya berhasil merubah penampilan dari Kit menjadi penampilan dari Gemina Senen dengan sangat sempurna. Sedangkan Kit yang melihat penampilannya telah berubah, dia pun merasa sangat puas. Lalu dia langsung berterima kasih kepada Gamma dan juga Nu. Dan setelah itu, Kit pun langsung pergi untuk melakukan pendaftaran sebagai peserta dari turnamen. Tetapi setelah Kit selesai mendaftar menggunakan identitas Gemina Senen, dia pun lalu melihat bahwa banyak sekali kesatria dan juga para petualang yang juga ikut mendaftar untuk bertanding di turnamen Dewa Perang. Tetapi tiba-tiba ada seorang kesatria wanita langsung menghampiri Kit, yang saat itu dia masih dalam mode Gemina Senen. Dan ternyata kesatria wanita itu bernama Aneros. Lalu Aneros bilang kepada Kit bahwa dia tidak cocok untuk ikut ke dalam turnamen karena dia hanya akan membuang nyawa saja. Lalu Aneros langsung mengenalkan dirinya kepada Kit. Dia bilang kepada Kit bahwa namanya adalah Aneros. Bahkan Aneros bilang kepada Kit bahwa dia itu masih seorang pemula, dan jika dia memaksa untuk ikut turnamen, maka dia pasti akan mati. Tetapi Kit yang mendengar itu, dia pun lalu berpikir bahwa ini adalah kesempatan emas baginya untuk bertingkah sok jagoan di depan Aneros. Lalu Kit bilang kepada Aneros bahwa dia tidak butuh rasa simpati dari Aneros, dan juga Aneros harusnya berhenti menilai penampilan orang lain dari luarnya saja, karena hal itu akan sangat berbahaya. Sedangkan Aneros yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal. Tetapi Kit tidak peduli dengan hal itu dan langsung pergi meninggalkannya. Tetapi tidak lama setelah itu, Kit pun lalu dihadang oleh seorang pria yang memiliki tubuh yang sangat besar. Dan pria itu bilang kepada Kit bahwa dia harusnya menerima peringatan dari Aneros, karena tempat ini bukanlah tempat untuk seorang pemula. Lalu pria besar itu langsung mengenalkan dirinya kepada Kit, dan dia bilang kepada Kit bahwa namanya adalah Gunton. Lalu Gunton bilang kepada Kit bahwa dia sudah sering ikut ke dalam turnamen. Bahkan dia juga sering sekali bertemu dengan para pemula. Tetapi biasanya para pemula itu akan mati di dalam turnamen. Kit yang mendengar itu, dia pun dengan sombong bilang kepada Gunton. Kit bilang bahwa setidaknya dia lebih kuat daripada Gunton. Dan Gunton yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat kesal, dan dia pun mulai terpancing emosinya. Sedangkan Kit yang saat itu masih dalam mode Gemina, dia pun malah mengejek Gunton. Dan Kit bilang bahwa Gunton itu hanyalah orang yang cemen. Gunton yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat marah dan langsung mencoba untuk meninju wajah Kit. Tetapi Kit di sini lalu berpikir bahwa dia tidak boleh menunjukkan kekuatannya sebelum pertandingan dimulai. Dan dia pun akhirnya memutuskan bahwa dia akan membiarkan wajahnya dipukul oleh Gunton. Dan karena pukulan ini, Kit pun langsung terpental, sedangkan Gunton langsung tertawa. Tetapi tidak lama setelah itu,
pertarungan itu pun langsung dihentikan oleh Aneros. Dan Aneros langsung menodongkan senjatanya kepada Gunton. Lalu Aneros bilang kepada Gunton, jika Gunton masih ingin terus melanjutkan pertarungannya, maka dialah yang akan melawan Gunton. Bahkan jika Gunton menolak, maka dia akan melaporkan Gunton kepada panitia agar Gunton dikeluarkan dari turnamen. Gunton yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menyerah, dan keributan pun akhirnya selesai. Dan setelah itu, Aneros selalu memberikan peringatan kepada Kid. Aneros bilang kepada Kid bahwa jika dia tetap ikut ke dalam turnamen, maka pertarungannya nanti akan lebih mengerikan dari ini, bahkan dia bisa mati. Tetapi Kid yang mendengar hal itu, dia pun dengan dingin lalu menjawab bahwa dia tidak masalah dengan hal itu. Sedangkan Aneros yang mendengar hal itu, dia pun lalu melihat ke arah wajah Kid. Dan hal itu membuat Aneros sangat terkejut. Karena ternyata setelah Kid terkena pukulan dari Gunton, ternyata di wajahnya tidak ada luka sama sekali. Lalu Aneros langsung bertanya kepada Kid, siapakah namanya? Dan Kid pun lalu bilang kepada Aneros bahwa namanya adalah Gemina Senen. Dan setelah Kid selesai mendaftar, dia pun langsung pergi untuk pulang ke asrama sambil membeli 2 sandwich dan memakannya sambil berjalan. Dan saat dia mulai berjalan, dia pun lalu teringat dengan janjinya kepada Alpha. Dan janjinya itu adalah bahwa dia akan membelikan Alpha sebuah sandwich di toko Tuna King. Tetapi karena Alpha belakangan ini terlihat sangat sibuk, dia pun akhirnya berjanji kepada Alpha jika dia akan membelikan sandwich untuk Alpha suatu hari nanti. Dan saat Kid sampai di sekolah, ternyata keadaan sekolah sudah sangat sepi karena semua siswa sudah kembali ke asrama. Tetapi tiba-tiba, dia pun lalu merasakan ada tangan seseorang yang langsung memegang pundaknya. Tetapi dia tidak merasakan niat membunuh dari orang itu, sehingga Kid hanya diam saja dan tidak mau menanggapinya. Dan ternyata orang itu adalah Rose Oriana. Sedangkan Kid yang melihat Rose Oriana, dia pun lalu bertanya kepada Rose, apakah Rose sedang latihan? Dan Rose pun lalu menjawab bahwa belakangan ini dia memiliki waktu yang luang, sehingga dia menggunakan waktunya untuk berlatih. Lalu Rose bertanya kepada Kid, apakah Kid baru saja mengunjungi toko Tuna King? Karena dia melihat Kid membeli 2 sandwich. Dan Kid pun lalu menjawab bahwa dia memang sering ke sana karena toko itu adalah langganannya. Rose yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Kid bahwa sebenarnya mereka bertiga juga sering pergi ke toko Tuna King untuk membeli beberapa sandwich. Dan kedua temannya itu adalah Natsume dan juga Alexia. Kid yang mendengar hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Rose, apakah mereka bertiga sudah berteman? Lalu Rose memberitahu Kid bahwa Natsume itu adalah teman dekatnya, sedangkan Alexia dia adalah orang yang baik, dan mereka pun akhirnya berteman. Dan setelah itu, dengan perasaan yang sangat ragu-ragu, Rose pun bilang kepada Kid. Rose bilang bahwa dia akan pergi menemui ayahnya, dan ayahnya akan mengenalkan seorang pria yang akan menjadi tunangannya. Tetapi Kid yang mendengar hal itu, dia pun lalu melihat bahwa Rose terlihat tidak senang dengan hal itu. Lalu Rose bilang kepada Kid bahwa dia sebenarnya adalah putri dari kerajaan Oriana, dan dia membawa tanggung jawab dan juga beban bagi kerajaan. Tetapi karena keegoisannya, kerajaannya pun akhirnya menjadi kacau. Bahkan dia yakin jika dia akan melakukan pengkhianatan yang lebih besar lagi bagi kerajaan. Tetapi dia berharap jika Kid mau mempercayainya sampai akhir. Kid yang mendengar hal itu, dia pun dengan tenang lalu menjawab bahwa dia akan selalu percaya kepada Rose apapun yang terjadi. Rose yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Lalu Rose bilang kepada Kid bahwa dia sangat berharap jika dia bisa memiliki kesempatan lagi untuk bertemu dengan Kid seperti ini. Tetapi saat Rose ingin pergi, Kid pun lalu memberikan 1 sandwich miliknya kepada Rose. Sedangkan Rose yang menerima hal itu, dia pun merasa sangat bahagia, dan dia pun langsung berterima kasih kepada Kid. Keesokan harinya, saat Kid baru bangun dari tidurnya, tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah informasi jika ketua OSIS Rose Oriana telah menikam tunangannya sendiri dan telah melarikan diri.
Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Gua nggak bosan-bosan ingetin ke kalian untuk dukung channel ini dengan pencet tombol subscribe, like, share ke kawan-kawan kalian, biar channel ini semakin dikenal banyak orang. Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini dengan berdonasi, silahkan cek link donasinya yang ada di deskripsi. Oke guys, see you next time. Bye-bye.